Oke, selamat datang di Vlog Dik. Yeay, upload lagi. Nah, ini kan aku udah seharian pulang kerja nih. Jadi seharian tuh aku kerja dan aku baru pulang, mandi, sholat, makan, terus habis itu syuting inilah. Dan pulang kerja tuh kayaknya males banget untuk mikirin tentang konsep yang sebenarnya tuh di pengen bermusik itu tuh belum matang-matang banget di vlog sebelumnya. Jadi yaudah, vlog sekarang kita akan mulai bahasannya tentang bekerja. Nah, kenapa aku bahas bekerja? Karena ini adalah sebuah keresahanku di umur 24 tahun yang hampir memasuki umur 25 tahun. Ya hampir seperempat abad. Tua juga. Kayaknya 2019 baru kemarin, tapi ternyata 2019 itu adalah beberapa tahun yang lalu. 2020 tuh kayaknya baru kemarin, tapi ternyata 2020 itu adalah 5 tahun yang lalu. Gila. Nah, kita kan aku udah mau masuk ke 25. Berarti ya kita bisa bilang bahwa sekolah semuanya aku udah tamat. Kuliah aku juga udah selesai, udah berhasil menyelesaikan pendidikanku. Ya apalagi yang harus kulakukan? Kerja. Kalau pertanyaannya kerja buat apa? Bingung juga aku jawabnya. Tapi kerja itu selain memang buat untuk cari uang untuk kehidupan kita, kerja juga buat kita bisa merasa hidup. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa kerja itu bisa bikin kita merasa hidup, ya karena kerja itu kan kita bersosial, bertemu teman-teman kerja kita, terus ngobrolin banyak hal mungkin di sana. Terus juga di tempat kerja juga kalian bisa sharing-sharing hal yang di luar kerjaan atau tentang kerjaan. Ya pokoknya pada dasarnya kan manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi makanya itu bisa bikin merasa hidup. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau WFH, work from home, atau WFA. Sekarang ada WFA tuh, work from anywhere. Jadi di mana aja kamu bisa kerja. Ya menurutku juga itu termasuk bagian bikin kita hidup. Selain memang hidup dari uang, kita juga bisa ketemu orang, ngadepin klien, mungkin yang freelance design, freelance aset-aset foto, editing video, bikin logo gitu-gitu. Itu juga menghadapi klien juga salah satu bentuk bersosialisasi, walaupun secara tidak langsung. Daripada kamu tidak bekerja diam di rumah aja, siapa mau kamu mau kasih uang? Kamu gak kerja, makanya kamu butuh kerja. Kerja itu selain bikin kita hidup, juga kerja itu dengan uang ya. Kerja itu bikin kita hidup dengan bersosialisasi tadi. Gitu. Ya ini pertanyaan yang sering muncul sih di kepalaku belakangan ini gitu. Resah banget lah sama hal ini. Soalnya di jalannya sendiri, capek, ngapain ya kerja gitu ya. Tapi ternyata aku harus memahami ini lebih dalam lagi. Ya mungkin aku hanya bisa sharing segini. Mungkin di antara kalian ada yang belum bisa nangkep maksudku, atau udah ada yang bisa nangkep maksudku ya. Semoga aja sih udah bisa ada yang nangkep maksudku ya. Kalau kerja itu bisa bikin kalian hidup. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah capek. Capek. Ya mana ada sih orang kerja yang gak capek. Sekalipun kamu duduk di kantor, kamu ngetik tararararararak, juga capek. Capek apa ya? Capek pikiran, capek juga tanganmu, capek juga duduk tuh capek anjing. Malah jadi nggak nyantai gini. Pokoknya kerja tuh nggak ada yang nggak capek. Sekalipun kamu cuma duduk doang, cuma nungguin toko, ya itu capek. Itu kerja. Kamu ngambil cuma kerjamu cuma ngedesain, mikir, capek. Nggak ada kerjaan yang nggak capek.
Apa ya kerjaan yang nggak capek? Ya kalau nggak capek paling bosen kamu di tempat kerja itu. Itu udah ya hal yang normal di setiap tempat kerja, di setiap bidang, di setiap apa ya, di setiap lini, di setiap divisi. Itu udah pasti tuh capek. Pulang tuh udah capek. Itu udah pasti. Jadi nggak usah ngeluh. Mending capek di kerjaan daripada capek nyari tempat kerja. Mending gitu. Ya, selain capek juga kadang yang bikin kerja itu males atau nggak bertanya di kepala buat apa sih aku kerja, yaitu problem. Kamu punya problem di tempat kerja, mungkin kamu nggak cocok sama temennya, nggak cocok sama bosnya, atau nggak kamu memang nggak cocok sama kerjaannya gitu. Tapi menurutku bukan nggak cocok sama kerjaannya, tapi mungkin ada problem di sama temen, bos. Paling biasanya sih itu. Atau kalau itu usahamu sendiri, kerja di usahamu sendiri, usahamu kurang laku. Paling cuma itu aja. Kalau nggak sesuai kerjaannya, kayaknya nggak ada sih. Ngomong-ngomong kesesuaian, aku juga pernah kerja di tempat yang tidak sesuai dengan jurusanku kuliah, jurusanku SMK. Lalu kenapa aku ambil? Ya karena bagiku kita kerja tuh kayak nggak butuh passion, tapi kita butuh distortion. Jadi dalam artian adalah pemantiknya apa? Kalau aku dulu waktu kuliah kerjanya tidak sesuai dengan jurusan kuliahku karena aku butuh uang. Di zamanku itu zaman COVID, dimana ekonomi anjlok banget. Jadinya alhamdulillahnya di zaman COVID itu bapakku ada sedikit kerjaan yang bisa menunjang perekonomian keluarga, dan aku bantu walau sedikit. Dan ya bapakku kerjaannya tidak sesuai dengan jurusanku kuliah gitu. Bisa dibilang bapakku di bidang teknik sipil, membangun rumah, masang listrik, teknik elektro, kayak gitu-gitulah. Dan aku bantu. Kenapa? Karena ya itu tadi lagi, kerja itu pada dasarnya bikin kita hidup. Jadi ya passion juga bikin kita hidup, tapi di satu titik kadang passion juga mematikan kita. Karena kalau kerja nggak sesuai passion, aku nggak mau lah kerja di sana. Ya kapan kamu kerja? Banyak kok di luar sana teman-temanku yang lulusan ilmu komunikasi kerjanya jual kopi. Terus ada juga temenku yang manajemen kerjanya jadi barista. Ada juga yang komunikasi juga dia ngambil kerjaan sebagai penjual roti bakar, pegawai. Terus ada juga banyak lagi yang tidak sesuai dengan jurusannya, dan itu nggak apa-apa. Menurutku nggak apa-apa, karena kerja bagiku bukan butuh passion, tapi butuh distortion buat kamu berangkat ke tempat kerja. Dulu aku kerja di bidang F&B. Kenapa aku bekerja di bidang F&B? Karena ya aku pas ngelamar aku diterimanya di situ, karena dia cari yang non pengalaman juga nggak apa-apa. Ya aku keterima, dan keterusan sampai aku titik dimana selesai kuliah aku kerja di F&B. Tapi sekarang untungnya aku dapat kerjaan yang sesuai dengan jurusanku sebagai tukang foto di sebuah tempat. Ya, alhamdulillah aja. Sini ya. Kesimpulannya adalah kamu kerja aja biar kamu hidup walau kerjaanmu tidak sesuai dengan passionmu. Karena pada dasarnya manusia itu butuh distortion untuk hidup, butuh pemantik. Untuk berangkat ke tempat kerja, untuk hidup, untuk melakukan apapun. Dah, gitu aja ya. Aku Dika, bye.